Materi yang pertama yaitu konsep filosofis pendidikan Islam. Konsep filosofis pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dari aspek akal, berwawasan yang luas dan intelektual dan pemikirannya. Hati, mempunyai hati nurani yang tulus untuk menjalankan dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman pada kehidupan sehari-hari. Jasmani, mempunyai jasmani, jiwa dan raga yang selalu berniat untuk kepentingan Islam. Serta rohaninya, membangun jiwa-jiwa muslim yang selalu menegakkan panji-panji Islam untuk dikembangkan agar menjadi manusia yang selalu bertumpu pada nilai-nilai Islam serta dapat memecahkan problem atau hambatan yang ada pada pendidikan Islam. Materi yang kedua yaitu komponen pendidikan Islam, terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam, yang kedua, metode pendidikan Islam, yang ketiga, materi pendidikan Islam, dan yang keempat, pendidik dan peserta didik. 1. Tujuan pendidikan Islam. Berangkat dari para pendapat pakar pendidikan tentang tujuan pendidikan Islam secara esensial, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan penciptaan pendidikan Islam itu adalah manusia yang berkualitas baik menurut Al-Quran, yakni manusia beriman, berilmu, beramal, dan bahagia. Yang kedua, metode pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya memerlukan metode yang tepat untuk mengantarkan proses pendidikan menuju tujuan yang telah dicita-citakan. Metode yang berfungsi sebagai pengantar untuk sampai kepada tujuan dapat dikatakan baik apabila: yang pertama, metode pendidikan Islam harus bersumber dan diambil dari jiwa ajaran dan akhlak Islam yang mulia. Yang kedua, metode pendidikan Islam bersifat luas dan dapat menerima perubahan dan penyesuaian dengan keadaan dan suasana proses pendidikan. Yang ketiga, metode pendidikan Islam menekankan kebebasan peserta didik untuk berdiskusi, berdebat, dan berdialog dengan cara yang sopan dan saling menghormati. Oke, yang ketiga yaitu materi pendidikan Islam. Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun telah membagi ilmu menjadi 2 macam, yaitu 1. Ilmu yang diturunkan Allah secara langsung melalui wahyu. 2. Ilmu yang mesti diperoleh manusia tidak secara langsung dari Allah, akan tetapi harus melalui penalaran. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ilmu yang secara langsung diberikan Allah kepada manusia melalui wahyu kepada para nabinya itu diantaranya, yakni yang pertama ilmu Al-Quran, yang kedua ilmu pembacaan dan penafsirannya, yang ketiga ilmu hadis atau perkataan, perbuatan, serta sikap nabi, yang keempat ilmu fikih, yang kelima ilmu tauhid, yang keenam ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Sementara ilmu-ilmu seperti logika, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu kimia, serta ilmu metafisika termasuk ke dalam klarifikasi ilmu-ilmu yang tidak secara langsung dari Tuhan, akan tetapi merupakan hazunah alam. Yang keempat yaitu pendidikan dan peserta didik. Pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Di pundaknya terletak tanggung jawab yang besar dalam upaya mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidik yang telah dicita-citakan. Setelah pendidikan, komponen lainnya yang melakukan proses pendidikan adalah peserta didik. Di sini peserta didik adalah makhluk Allah yang terdiri atas aspek jasmani dan rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik fisik, mental, memerlukan bantuan, bimbingan, dan arahan pendidik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan membimbingnya menuju kedewasaan. Jadi kesimpulannya yaitu dari pembahasan masalah di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa tujuan pendidikan harus memiliki 3 kriteria. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan harus dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik dari pondokosi yang sudah ada. Yang kedua adalah tujuan harus fleksibel yang dapat disesuaikan dengan keadaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tujuan itu harus memiliki kebebasan aktivitas dalam bidang pendidikan. Kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan manapun.